Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Selamat datang kembali, sampai jumpa kembali dengan saya Trisna Pradita, host Anda yang akan memandu obrolan kita hari ini. Dan podcast ini ada karena kerjasama dari Asosiasi Manajemen Indonesia Yogyakarta dengan Tribun Jogja. Seperti biasa, di podcast kita akan ngobrol, kita akan berbincang dengan berbagai bintang tamu yang membawa inspirasi-inspirasi unik seputar manajerial di sekeliling kota Jogja kita tercinta. Hari ini saya ada di tempat yang sangat indah. Hari ini beda dari biasanya. Biasanya di studio, sekarang waduh, atapnya langit dengan ditemani cahaya matahari yang sudah mulai tenggelam dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi. Saya ada di Ibis Style Yogyakarta dan bersama dengan saya telah hadir General Manager dari Ibis Style Yogyakarta, Bapak Benny Wijaya. Selamat sore Pak Benny. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik Pak Benny. Indah sekali Pak Benny. Terima kasih. Syukur ya, cuacanya cerah pada sore hari ini, jadi kita bisa ngelihat sunset dan nggak begitu panas juga karena kita bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi juga ya Mas. Yes. Jogja dari rooftop ini. Dan selain Pak Benny juga ada Ibu Enda. Selamat sore Ibu Enda. Selamat sore Mas Trisna. Iya. Selamat sore Mas Bi. Selamat sore Ibu Enda. Pak Benny, mengelola hotel, orang mungkin belum terbayang tantangannya bagaimana, kesulitannya bagaimana, peluangnya ke depan bagaimana. Nah, hari ini kita akan obrolkan. Tapi background-nya dulu adalah, kenapa obrolan ini ada? Karena industri hotel menurut saya sekarang sedang digerogoti oleh berbagai macam penyedia tempat tinggal. Yang bisa jadi rumah, disulap jadi penginapan yang online, bisa jadi bahkan kamar kos pun kalau pinter mengelolanya itu bisa jadi tempat yang bisa disewakan. Dan apakah di masa sekarang dengan begitu luar biasanya pertumbuhan industri tempat penginapan selain hotel itu mengancam keberadaan hotel, Pak? Ya, Mas Trisna, tentunya seperti yang Mas Trisna tadi sempat informasikan ya, kita tidak lagi bersaing dengan jumlah kompetitor yang sedikit sekarang. Bahkan di data menunjukkan di Jogja sendiri jumlah akomodasi baik perhotelan maupun kita bisa bilang homestay dan yang lainnya itu meningkat pesat kalau dibandingkan dengan bahkan masa sebelum pandemi sebenarnya. Tidak mudah sebenarnya dan memang challenging untuk bersaing dengan begitu banyak akomodasi yang ada. Jadi perlu dibuat suatu strategi yang tentunya membantu kita untuk kita bagaimana bisa tetap survive di antara kompetisi yang sedemikian ketatnya. Oke. Jadi tetap harus ada competitive advantage-nya. Benar. Kenapa orang harus pilih hotel? Benar. Kenapa, Pak? Ya, pertama sekali hotel itu adalah satu jenis akomodasi yang sebenarnya dari sisi perizinan itu pastinya paling lengkap ya. Nah, karena dari sisi perizinan yang paling lengkap ini tentunya untuk mendapatkan perizinan diperlukan syarat-syarat dan sertifikasi yang memang mumpuni. Baik itu terutama dalam sisi maintenance. Kalau kita ngomong mengenai maintenance ini kan berkaitan dengan keselamatan ya Mas ya. Salah satu contoh keselamatan kita di sini ada lift ya. Itu kita pastikan bahwasanya perawatannya ada. Kita juga ada genset atau generator yang kita pasti perlu kalau di saat emergency. Dan bahkan di sisi restoran, di sisi F&B kita punya SLS atau sertifikasi layak sehat dan kita bahkan punya HACCP. Jadi memang satu prosedur yang memang kita punya untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan itu sesuai dengan standar kesehatan. Jadi tamu bisa mendapatkan selain rasa tapi juga kesehatan yang memang sudah dipastikan aman. Jadi secara jaminan buat konsumen ini lebih terjamin lah ya Pak? Benar. Jadi selain memang pelayanan ya yang pasti kita tekankan, standar kesehatan dan keselamatan itu juga kita pastikan terjamin. Oke. Tadi obrolan di awal Pak Benny ini udah berapa lama Pak di industri perhotelan? Baru kok Mas Trisna, baru 24 tahun. Oh, baru 24. Seumur saya Bu Enda. Thanks. 24 tahun di industri perhotelan. Ya. Apa yang paling menantang sih Pak selama ini yang perjalanan yang Bapak sudah lewati? Industri perhotelan itu sebetulnya paling rentan sama apa? Apakah regulasi kah? Apakah faktor yang tidak terprediksi seperti COVID kemarin atau apa Pak?
Ya banyak ya tantangannya, tapi memang kita jalanin setelah 24 tahun banyak hal. Ya tentunya kalau tadi Mas Trisna sempat menyinggung sedikit mengenai COVID itu sebenarnya salah satu bukan hanya buat saya ya, tapi buat para pelaku pariwisata itu sebenarnya suatu hal yang memang nggak ada di buku sebenarnya ya, yang membuat cara kerja kita harus berubah untuk kita bisa tetap bertahan di tengah situasi yang memang tidak mudah karena COVID itu membuat salah satunya seperti industri perhotelan kita adalah yang pertama terdampak dan yang terakhir pulih pastinya itu ya. Pertama terdampak dan yang terakhir pulih dengan pukulan yang sedemikian kuatnya. Cara bounce back-nya gimana yang sudah Pak Benny lewati kemarin? Creativity itu harus ya, kita harus kreatif dalam artian apa yang kita bisa manfaatkan dari kondisi yang memang menimpa kita semua. Jadi di saat memang kita mungkin susah untuk menjual kamar untuk tamu yang biasanya kan tamu kalau stay di hotel mereka tujuannya kalau nggak untuk bisnis tapi leisure, tapi sejak zaman COVID untuk leisure pasti tidak mungkin ya, karena memang ada pembatasan sosial yang tidak memungkinkan untuk tamu untuk mereka stay. Jadi kita memang harus cari cara-cara, dan kebetulan di Accor salah satu, karena Ibis bagian dari Accor ya Mas ya, itu salah satu yang memprakarsai dulu itu untuk menerima sebenarnya karantina sebenarnya itu Mas kalau di Accor sendiri. Jadi itu memang di satu sisi membantu pihak terkait yang mungkin mereka agak kewalahan ya dalam menyediakan akomodasi. Nah itu di sini kita berperan, tapi di satu sisi kita juga mendapatkan pendapatan dari karantina ini, meskipun ada berbagai aspek yang memang kita harus penuhi, seperti kalau versi government mereka punya CHSE ya dulu, yang untuk memastikan bahwasanya pelayanan di hotel itu sesuai dengan kriteria kesehatan yang memang diterapkan oleh pemerintah. Nah semua hotel-hotel itu terutama di Accor kita memang harus memenuhi kriteria CHSE. Bahkan Accor sendiri kita punya satu program yang namanya All Safe, itu independen yang melengkapi CHSE sendiri, itu tolak ukur yang kita terapkan sendiri di hotel untuk memastikan bahwasanya tamu aman selama tinggal di hotel. Seperti itu. Wow, jadi tetap bukan hanya autopilot, ini layan kamarnya beres, ini bersih, udah jalan, tapi tetap ada kreativitas. Seperti itu, dan keberanian sih mestinya untuk kreativitas. Nggak ada yang itu ya, nggak diistirahatkan ya selama SDM-nya. Ada pergantian, jadi beberapa kita memang menyediakan pastinya akomodasi ya untuk tim, karena mereka memang harus full timer ya di sini. Tentunya kita memang sesuai dengan yang disyaratkan oleh CHSE maupun OLSIP tadi. Berarti selain tadi ada kompetensi di bidang untuk hotelnya sendiri, berarti untuk kualitas SDM-nya juga dipenuhi tentunya ya, kompetensi-kompetensi kayak pariwisata, mungkin pelayanan prima ya, seperti itu ya. Dan itu semua lini atau hanya beberapa bidang saja? Semua lini kita beruntungnya juga di Accor kita sangat support dengan yang namanya training program. Jadi development training itu kita selalu tekankan. Bahkan di sini kita banyak punya sister company juga. Jadi ada hotel-hotel lain yang mereka bernaung di bawah Accor. Kita sering mengadakan program training rutin. Jadi kita berkumpul bersama-sama sebagai satu tenaga kerja di perhotelan. Kita ada program training dari Accor sendiri, sekaligus networking dan sharing experience saat yang sama untuk kita berbagi cerita antar pelaku pariwisata, pekerja perhotelan itu. Bahkan kita juga ikut serta dalam sertifikasi, misalnya kan ada yang untuk sertifikasi profesi itu kita juga lakukan juga. Jadi tetap bergerak ya Pak ya, nggak boleh dan harus kreatif. Nah, Hotel Ibis Malioboro itu ada di sekitaran seputaran Malioboro. Padahal kita tahu setiap jengkal dari Malioboro itu penginapan rata-rata. Kalau nggak penginapan ya toko gitu lah. Nah, dengan sekian banyaknya hotel di sekitar Malioboro, bagaimana kreativitas apa sih Pak yang kemudian dimunculkan di Ibis Style Malioboro ini?
Ya, menarik ya Mas Trisna, tadi dibilang kalau nggak hotel, toko gitu ya. Bahkan sekarang di Malioboro toko jadi hotel juga ada gitu. Ya ini sebenarnya agak sedikit ini ya, cuman Ibis Style Yogyakarta sendiri agak unik ya. Biasanya kita terkenal, apalagi kalau malam, pasti secara fisik kita ada tampilan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kompetitor. Jadi Ibis Style Yogyakarta itu satu-satunya hotel yang kalau malam paling unik karena punya lampu yang kayak air terjun kali ya. Jadi kalau tamu kita mungkin kan banyak tamu kita yang bukan asli dari Jogja, mereka kebingungan cari hotel kita. Kalau mereka nyampe ya kita info aja tuh hotel yang kalau malam lampunya kelap-kelip air terjun. Nah pasti mereka nggak akan nyasar tuh Mas. Ya itu joke aja ya. Tapi memang betul kan Pak. Ya benar. Salah satu yang keunikannya Ibis Style ini adalah kalau kita lewat itu lampunya terang banget. Iya, iya. Tapi itu jokes ya. Tapi memang seperti tadi saya udah sampaikan, kita memang sangat menjaga kualitas. Dengan kita punya brand Ibis yang memang internasional, bahkan ada yang bilang kalau Ibis itu adalah hotel sejuta umat ya, karena di mana-mana ada gitu ya. Kita memang harus menjaga standar. Jadi selain memang fasilitas, kita juga utamakan pelayanan. Bahkan kita juga sekarang sedang menggalakkan program cinta lingkungan, karena memang kita sangat concern dengan kelestarian lingkungan. Hotel kita termasuk salah satu yang sebenarnya juga menyumbang ada dampak lingkungannya aktivitas operasional hotel ya. Salah satu contohnya botol plastik ya yang kita juga sekarang sangat concern. Kita sudah tidak menyediakan lagi botol minuman plastik di kamar. Kita gantikan dengan yang refill. Ya. Karena bayangkan kita punya 112 kamar. Kalau kita rata-rata penuh 100 kamar aja, kita harus menyediakan 2 botol plastik, 200 botol. Dikali sebulan sudah 6.000 botol itu. Nah gantinya kita sediakan refill, kita sediakan dispenser di koridor, dan tamu mereka bisa mengisi minum itu dengan sepuasnya, tidak ada batasan. Betul. Dan itu nyaman buat tamu sekaligus bentuk dari bagaimana cinta lingkungan dilakukan oleh Ibis Style. Benar sekali. Kalau saya berpikir, seandainya saya punya hotel, Pak Benny konsultan saya, elemen penentu kesuksesan hotel itu apa saja sih Pak? Banyak ya, tapi kalau untuk yang paling penting, saya pikir lokasi menentukan prestasi, Mas. Berarti sejak SD sampai jadi GM sama ya Pak? Lokasi menentukan lokasi menentukan prestasi, satu lokasi. Tapi itu mungkin tidak terlalu signifikan sekarang ya Mas ya, karena itu sebenarnya hanya introduction aja, karena zaman sosial media sekarang bahkan lokasi-lokasi yang mungkin di pinggir jurang pun bisa jadi hype ya, gitu loh, dan bisa rame. Tapi yang tidak bisa dimungkirin lagi banyak hal sih, dari harga, fasilitas, pelayanan, 12P gitu kalau ya. di manajemen itu ya, place, price, ya kan, produknya banyak hal yang sekarang bisa sangat menentukan. Tapi setidaknya memang produk dan pelayanan itu adalah salah satu yang harusnya memang bisa ditonjolkan oleh hotel sih, Mas. Kalau pelayanan, inovasi seperti apa Pak yang bisa dilakukan hotel? Karena kan sama kan Pak, kamar ya kamar, makan, breakfast, terus layanan dari bawah sampai di ke kamar, sampai dia menikmati. Inovasinya seperti apa kemudian Pak? Di Accor sendiri memang untuk level pelayanan kayak Mas Trisna tadi bilang, memang sebenarnya semua hotel juga mereka menerapkan pelayanan ya. Cuman kita punya satu program yang namanya Hearties. Program ini sebenarnya berusaha untuk memberikan pelayanan itu dengan hati, karena heart itu kan artinya hati ya. Bisa jadi jantung sih, tapi kita analogikan itu sebagai hati ya. Ibaratnya ini program itu kayak kalau mie itu level, sebenarnya semua mie itu ada level pedesnya ya. Cuman Hearties ini kita mau menambahkan ke level yang super pedas lah. Jadi biasanya kalau tamu sudah terbiasa ke hotel, mungkin mereka akan merasakan pelayanan yang sama aja. Ibaratnya kita menambahkan yang super pedas. Jadi salah satu contoh yang paling sederhana adalah kita bisa tahu preferensinya Mas Trisna. Jadi kalau misalnya Mas sukanya jus alpukat campur gula aren nih misalnya. Nah kalau Mas sudah pernah aja stay di salah satu Ibis,
taruh preference itu di salah satu ibis dan Mas Trisna ke ibis yang lain, itu preference Mas Trisna yang suka avocado dengan gula aren itu akan ketahuan tuh di mana-mana. Gitu, Mas. Tapi ya tentunya kita tidak mengganggu privasi ya. Ada beberapa yang memang tidak suka diganggu privasinya, tergantung. Jadi bagaimana customer tuh udah dilayani secara personal ya? Yes, seperti itu. Wow. Menjadi hotel yang dalam manajemennya grup gitu, Accor Group, itu beban atau itu kelebihan Pak? Karena satu sisi brandingnya oke, sudah jalan, tapi standarnya ada, lalu inovasi kan nggak selalu, apakah semua inovasi itu langsung diperbolehkan otonomi atau memang ada hal-hal tertentu yang harus dikomunikasikan ke pusat, kayak lampu tadi, lampu jatuh gitu, apakah keputusan itu di level GM Jogja oke, pasang gitu, atau siksak gitu ya? Itu besok saya mau ganti yang ini gitu. Apakah yang seperti itu harus naik ke level yang lebih tinggi atau di bawah? Pastinya harus ke level yang, karena kita bernaung di satu grup, semuanya kita komunikasikan, tapi komunikasinya berjalan dengan baik dan cukup responsif juga selama ini. Ya tentunya bernaung di bawah satu brand yang bukan hanya level nasional tapi juga internasional, pasti ada keunggulan dan juga ada beban responsibility sebenarnya yang kita harus jaga sebenarnya. Ya, jadi kan jangan sampai kita bawa satu nama brand yang baik tapi kualitas dan pelayanan yang kita berikan tidak sesuai dengan brand yang ada. Gitu. Kalau ibis ini dengan ibis-ibis yang lain itu harus terlihat unik sendiri atau memang udah distandarkan semua sama? Soalnya kan kadang kita misalnya ke ibis yang di tempat lain itu kan suka ada bedanya ya, Bu, ya. Nah itu apakah memang sudah ya harus punya value lebih dari yang lain atau memang udah standarnya memang sudah silakan di inovasi sendiri gitu tadi ya, kreativitas sendiri atau gimana? Standar pasti ada ya Bu ya. Sebenarnya yang menarik karena ibis sendiri ada 3 sebenarnya. Jadi kalau kita ibis style Yogyakarta ini identik dengan yang warna logonya warna hijau. Lalu ada ibis merah dan ada ibis biru atau ibis budget. Nah itu memang mereka punya standarnya masing-masing. Segmennya beda? Itu beda. Jadi beda-beda. Tapi semua kita masih masuk ke ekonomi hotel. Cuman ekonomi hotel sendiri kita ada karakteristiknya masing-masing. Siap. Jadi tetap di dalam manajemen yang terpusat itu ya tetap ada regulasinya, ada semuanya diatur. Ya, tidak menghalangi kreativitas lokal selama memang masih ada koordinasi gitu aja sih. Jadi ada koordinasi tapi kreativitas lokal tetap ada. Nah, itu malah yang diharapkan sebenarnya. Jadi ada kearifan lokalnya ya. Iya. Yang menarik tadi kita ngobrol sebelum take ya, sebelum direkam. Ada tamu-tamu yang permintaannya aneh-aneh. Ada yang ini itu 3% katanya, tapi menghabiskan 100% energi. Bener nggak sih Pak? Ya, ini berkaitan dengan pelayanan ya Mas Trisna. Karena kan kita sebenarnya tingkat kepuasan tamu tuh kita memang kita istilahnya kita pantengi lah. Kita benar-benar perhatikan dengan sesama ya. Karena kan itu janji kita untuk mendeliver satu pelayanan yang baik. Jadi kita punya tools khusus itu yang merangkum semua guest comment. Karena sekarang tamu mereka bisa menaruh komentar di berbagai tools lah, dari Google. Zaman dulu yang sangat terkenal TripAdvisor ya. Nah, tapi karena tamu sekarang bisa booking lewat Traveloka, booking lewat booking.com, mereka bisa masing-masing naruh komen di masing-masing sumber mereka booking itu. Nah, kita punya satu tools yang untuk merangkum semua komen tamu. Nah, dari sana kita lihat. Tadi saya sempat cerita ke Mas Trisna, sebenarnya persentasenya dikit banget, mungkin 3% malah kurang. Karena memang kita lihat, kita rangkum dari total keseluruhan komen itu, ya cuman sekian persen, sangat minim. Ya cuman memang yang minim itu menghabiskan energi kita 100% sih. Untuk gimana caranya membuat mereka yang tadinya nggak happy menjadi happy. Karena kadang-kadang itu peluang, Mas. Ada banyak sebenarnya yang mereka itu
setelah kita tangani dengan baik, kita bisa berikan penanganan yang baik, mereka malah menjadi loyal kepada kita. Jadi kita sih tidak anti komplain, tidak anti kritik selama memang itu memang masuk akal dan memang kita bisa sama-sama selesaikan. Intinya komplain kalau dihandle dengan baik, ada solusi, maka malah bisa jadi poin plus ya. Bisa jadi loyal, Mas. Bisa jadi jadi nanti loyal. Akan kembali Jadi lagi. levelnya malah lebih ditingkatkan ya. Nah itu untuk itu. kalau ada komplainan seperti itu kan, kalau tadi secara akumulasi terus ada toolsnya kan di dalam ilmu manajemen itu kan, nah nanti kan dia dilihat ya pastinya sama yang lebih atas ya. Nah itu maaf, pernah nggak ada teguran gitu? Oh iya, Dari pastinya. atasnya gitu. Pasti. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Jangka waktunya sampai kapan nih kalau bisa pernah ya? Kita pasti ada jangka waktu yang harus ya kayak semacam deadline gimana harus solve lah. Seperti itu, bahkan ada tingkatan-tingkatan siapa yang memang harus menyelesaikan masalah-masalah itu. Bahkan corporate kadang-kadang sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada seperti itu. Pastinya kita harus selesaikan sih masalah sebelum. Cuman memang sayangnya di era media sosial sekarang ini ya, kadang-kadang jarang kita dari properti itu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan. Biasanya komplainnya setelah keluar dari hotel, jadi kan susah ya. Kalau mungkin dulu kalau komplain ya langsung datang kan, kita bisa solve sama-sama apa yang kita bisa selesaikan. Ini udah ada jejak digitalnya. Iya. Ini ngomongin soal konsumen lagi Pak. Jadi ada jokes yang menyatakan bahwa kalau turis asing itu datang, itu souvenirnya adalah minta foto, dibawa ke Belanda, ke Perancis, ke Jepang. Kalau turis domestik itu souvenirnya sabun untuk kenang-kenangan, shower cup, toothbrush, lama-lama korden. Itu macam-macam customer. Nah sebenarnya mannernya kalau tinggal di hotel itu yang seperti apa sih Pak? Karena kan penasaran tuh simpang siur, ada yang bilang kalau mau check out tuh diberantakin semua. Wah, atau ada yang wah kita harus rapi kembalikan, atau ada yang ini boleh dibawa, ini nggak boleh gitu ya. Itu gimana Pak? Boleh diceritain? Ya, saya pikir sih kayak tadi saya bilang ke Mas Trisna ya, semua tamu itu saya sih lebih netral ya. Tamu apapun nationality-nya, apapun latar belakangnya, semuanya ada malaikatnya, ada yang ada setannya juga sih Mas. Nggak melulu dari apa namanya. Tadi 3% aja kan. Iya. Iya. Tapi itu tidak selalu seperti itu. Semakin kesini semakin banyak, bahkan untuk tamu domestik pun yang semakin semakin baiklah, dalam artian mereka juga sangat memperhatikan apa namanya gimana caranya kayak tadi itu, jangan sampai korden. Untung kita nggak punya korden Mas, tapi jendela ada gitu. Jendela ada di bawah. Enggak sih kalau sampai tapi biasa ya, kalau handuk nggak ada Bu kita. Tapi biasanya sih kayak ada yang slipper, tapi kan kalau itu kan memang bagian yang kita memang sediakan untuk tamu. Seperti itu. Kali slipper boleh ya, sabun, sampo. Ya kalau dibilang wah sengaja diberantakin kan sudah bayar gitu ya. Ya enggak juga sih, itu semua tergantung apa namanya kepribadian masing-masing. Tapi nggak ada standar khusus memang diberantakin ya. Kalau yang saya tahu memang suruh diberantakin biar mereka juga tahu memang puas ya dipakai sama customer gitu. Tapi kalau berarti nggak nyaman. Ya memang ada beberapa, tapi memang persentasenya nggak banyak sih. Tadi ya 3%. Tidak terlalu. Termasuk yang saya tahu. Yang 3%. Untungnya saya yang 97, Bu Endah yang 3 ya. Kok bener. Bu Endah, kalau dari obrolan ini, kalau mau dirangkum, berarti kunci suksesnya Ibis-Style ini menurut Bu Endah apa? Ya tadi karena emang hotel jual jasa ya, kalau pelayanan prima tadi ya, dan yang memang sudah ada sertifikasi kompetensi di terutama tadi ya di K3-nya, kemudian di server buat makanannya, tadi ya service excellent kepelayanan tuh tadi udah tahu. Kalau Mas Trisna tadi dikasih contoh sukanya avocado dengan gula aren, dia akan terus seperti itu. Kemudian juga tadi memang udah rumus ekonomi dari dulu ya, kalau dulu mungkin 4P ya.
price, place gitu ya, produk gitu Promotion, ya, promotion. proses. Nah, tapi sekarang kan menjadi 12 gitu ketika ada tadi ya packaging kalau di barang, kalau di sini kan gimana mengemas Ya. hotelnya jadi seperti tadi menarik, dikasih lampu-lampu itu ya packagingnya termasuk gitu. Kemudian proses dari tadi nggak semua Mas Trisna hotel mungkin sekelas Ibis memberikan tadi service excellent seperti itu gitu. Ya. Kemudian juga tidak sesama Ibis juga yang saya tahu ya, di Ibis tempat lain pernah yang diceritain itu ya mungkin sudah distandarkan, tapi saya tidak menerima hal yang sama. Itu kan juga beda ya gitu kan, seperti itu. Banyak yang sejenis juga hotel-hotel itu juga seperti itu ya. Di tempat ini kok beda sama di sana gitu. Termasuk tadi ya Mas ya. Tapi tetap di balik itu ada unsur orang yang menjalankan SOP dengan benar, ada yang memastikan semuanya berjalan gitu ya, Pak. Terus ke ini mungkin tadi ke dari price, produk, packaging, kemudian juga ada power ya. Nah, itu tadi akord ya Mas ya, karena ada power, kekuatan dari grup itu sendiri. Nah, jadi otomatis ke P yang berikutnya ke promosi itu jadinya gencar ya. Udah lebih dia punya kos sendiri buat memang promosi. Kemudian juga ada privilege ya. Kemudian juga ada tadi P berikutnya tuh kayak model physical evidence itu juga benar harus memang ya itu sudah 12P udah terpenuhi, yang dari dulu 4P itu jadi 12P. Ibis style itu udah memenuhi kalau secara ilmu manajemen seperti itu. Luar biasa. Tapi saya berharap nanti 10 tahun lagi nggak jadi 17P ya Bu ya. Banyak yang kita harus hafalkan nanti. Karena memang kenapa itu berkembang, karena memang ilmu itu kan berkembang ya. gitu ya. Kalau matematika 1 tambah 1 ya dari dulu, dari SD ya, seperti tadi posisi itu ya, menentukan prestasi ya itu. Tapi pertanyaan saya terakhir untuk Pak Benny. Tadi ngomongin 10 tahun lagi, seberapa optimis Pak Benny 10 tahun lagi industri ini akan tetap sama? Atau apakah akan ada perbedaan signifikan? Kalau perbedaan signifikan pasti akan ada ya Mas ya, karena sekarang perkembangan itu sangat pesat ya, terutama sejak zaman internet itu. Tapi ya memang sekarang saya pikir perkembangannya ke arah mana, saya pikir agak sulit juga untuk kita memforecasting apa yang akan terjadi. Tapi saya pikir jasa akomodasi selama memang manusia masih melakukan traveling, pasti salah satu yang dibutuhkan dan mungkin tidak terlalu mudah untuk digantikan oleh AI contohnya ya, atau tidak bisa digantikan dengan working from home, kan nggak bisa ya. Tenaga pembersih di kamar, gimana WFH itu. Jadi bagaimanapun juga selama memang ada orang yang traveling, perhotelan pasti masih akan diperlukan. Dan termasuk mungkin salah satu yang bisa menyerap banyak tenaga kerja juga. Dan sentuhan manusia di sana dibutuhkan. Baik, terima kasih sekali Pak Benny, terima kasih Bu Endah. Terima kasih Mas Trisna. Iya, berakhir sudah obrolan kita sore hari yang indah ini. Waduh, pas banget sunsetnya sudah tenggelam. Aduh, nikmat sekali ada di sini. Jadi hotel pun tidak secara otomatis akan bisa survive gitu, tapi hanya hotel-hotel yang terus berdaya kreatif, terus mengembangkan dirinya, terus menjaga standarnya dengan baik, yang akan bisa survive dan bisa berkembang di kemudian hari. Demikian obrolan kita kali ini. Saya Trisna Pradita undur diri. Terima kasih Pak Benny, terima kasih Bu Endah. Sampai jumpa di episode Amazing Jogja berikutnya. Bye bye.